Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hadir bersama Bapak Ibu Saudara renungan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawa Kudus. Bapak Ibu Saudara, dalam rangka Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawa Kudus, mari bersama-sama kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus tercurah atas kita dan memampukan kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk bertambahnya usia gereja kami, Gereja Kristen Jawa Kudus. Dengan penuh ungkapan syukur saat ini kami telah bersiap diri dalam pikiran dan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami refleksikan bersama bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan bergereja kami. Inilah kami Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab. Kita baca firman Tuhan. Kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan dan kita akan merefleksikannya. Mari kita buka Injil Matius pasal 16 ayat 18. Firman Tuhan kepada kita dalam rangka Hari Ulang Tahun GKJ Kudus terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 18 yang begini firman-Nya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya bacakan sekali lagi Injil Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat seorang ahli bangunan dalam membangun sebuah rumah, ia tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya seenaknya sendiri, sesuai dengan keinginannya. Seorang ahli bangunan dalam membangun sebuah rumah, dia harus mengikuti rencana yang sudah digambarkan, rencana yang sudah disepakati dengan pemilik rumah. Dia tidak bisa bekerja seenaknya sendiri. Demikian juga Allah dalam firman-Nya dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18. Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa Ia punya rencana yang luar biasa tentang gereja. Rencananya Ia susun, Ia adakan dengan sangat
baik, yang terbaik bagi kita. Ia membangun gereja bukan di tanah yang tidak baik, tetapi di tanah yang pas, sesuai dengan kehendak dan rancangannya. Bapak, Ibu, Saudara, perihal tentang gereja, sebenarnya apakah gereja itu? Apakah gereja hanya sekedar sebuah bangunan? Atau hanya sekedar kumpulan orang-orang yang melaksanakan sebuah tradisi? Atau orang-orang yang hanya beribadah kemudian pulang? Apakah gereja itu? Mengapa dalam perjanjian baru gereja yang ditulis dengan berbagai istilah seperti bait suci, bait Allah dan sebagainya, ditulis sebanyak 114 kali? Mengapa begitu pentingnya gereja sehingga ditulis sebanyak itu? Mari kita pahami satu persatu. Gereja menurut pokok-pokok ajaran gereja GKJ, gereja didefinisikan sebagai sebuah kehidupan religius yang berpusat pada Yesus Kristus. Kehidupan bersama ini merupakan buah pekerjaan penyelamatan Allah dan jawab manusia atas penyelamatan Allah yang sudah terjadi pada dirinya, yang di dalam persekutuan itu, dalam kehidupan bersama itu, ada Roh Kudus yang bekerja. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, gereja bukan hanya sekedar tempat orang berkumpul saja, melainkan kebersamaan religius yang berpusat pada Kristus. Kebersamaan itu didasari karena kita telah mendapatkan penyelamatan Allah. Karena hidup kita dalam persekutuan kita senantiasa ada Roh Kudus yang tercurah dan bekerja atas kita. Demikian arti gereja. Tetapi kemudian pertanyaan yang muncul, apakah tugas gereja itu? Tugas gereja yang saya catat ada 3 tugas yang sangat penting. Yang pertama adalah koinonia. Artinya gereja dipanggil untuk bersekutu. Jadi perkumpulan orang-orang bukan hanya sekedar berkumpul dan bercakap saja, tetapi ada kesatuan hati. Hati yang disatukan, pikiran dan tujuan dari perkumpulan, dari persekutuan itu hanya satu, Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, apabila persekutuan kita bukan persekutuan yang dilandasi dengan kasih dan ditujukan kepada Yesus Kristus, maka mari refleksikan kembali. Tugas gereja yang pertama, gereja dipanggil untuk bersekutu. Koinonia. Tugas gereja yang kedua, diakonia. Gereja dipanggil untuk melayani. Siapakah yang melayani? Apakah hanya pendeta saja? Ya, tidak hanya pendeta saja yang melayani, tetapi semua orang. Pendeta melayani jemaat, majelis melayani jemaat,
anggota jemaat melayani majelis, dan kita semua saling melayani satu dengan yang lain. Diakonia, gereja dipanggil untuk melayani. Kemudian yang ketiga, marturia, gereja dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi atas apakah itu? Tentu saja menjadi saksi Kristus, menjadi saksi penyelamatan Allah yang sudah tercurah kepada kita. Semua anggota gereja, semua orang wajib menjadi saksi untuk memberitakan Injil kepada semua orang bahwa penyelamatan Allah benar-benar nyata. 3 tugas gereja: koinonia, diakonia, dan marturia. Koinonia dipanggil untuk bersekutu, diakonia dipanggil untuk melayani, dan marturia dipanggil untuk menjadi saksi. Lalu siapakah yang harus menjalankan atau melakukan peran koinonia, diakonia, dan marturia? Kita sudah tahu jawabannya. Ya betul, kita semua yang harus menjalankan tugas gereja dalam koinonia, dalam diakonia, dan dalam marturia. Kita semua, seluruh anggota yang menerima Kristus sebagai juru selamat, baik yang belum ataupun yang sudah dibaptis, berkewajiban untuk melakukan tugas pelayanan gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengaku percaya kepada Juru Selamat dan kita menjalankan peribadatan sebagai ungkapan syukur, apalagi ketika kita mengaku sebagai anggota gereja, maka sudah seharusnya kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, aku adalah anak Allah. Aku adalah gereja. Aku adalah gereja Kristen kudus. Akulah yang diutus untuk bersekutu, melayani, dan menjadi saksi, agar berkat Allah yang tercurah atasku tidak hanya aku rasakan sendiri, tetapi juga dirasakan oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai gereja Kristen kudus untuk boleh terlibat dalam karya Allah di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita memohon pertolongan tuntunan dari Tuhan supaya dalam kehidupan kita bergereja selanjutnya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga akan mengucap syukur kepada Tuhan sebab penyertaannya senantiasa ada dan terus dirasakan oleh setiap kita anggota gereja Kristen Jawa Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Yesus telah menghimpun umat-Mu yang disebut sebagai gereja,
Sungguh berat perjuangan Yesus untuk mewujudkan persekutuan umat-Mu. Ia harus menderita, bahkan wafat di kayu salib. Tetapi Ia sendiri telah meyakinkan kami bahwa Ia telah mendirikan gerejanya di atas batu karang. Dan alam maut tidak menguasainya. Keyakinan ini memberikan kekuatan besar bagi kami untuk terus setia membangun gereja-Mu. Ya Bapa, teladan dari Yesus, para murid dan para rasul menyadarkan kami bahwa setiap pergumulan dalam hidup bergereja merupakan tantangan yang akan menumbuhkan dan menguatkan iman kami. Hancurkan hati kami yang keras, hindarkan kami dari cara hidup yang jahat, dan peringatkan kami ketika tidak taat. Kiranya keyakinan kami atas penyertaan Tuhan semakin menjadikan diri kami sebagai GKJ Kudus untuk setia serta bersukacita dalam memanggul salib Kristus dan memberi kesaksian tentang penyelamatan Tuhan kepada semua orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Seperti Yesus sewaktu Ia muda, dengan tuntunan Roh Kudus, Ia melayani Tuhan di bait suci. Demikian kami anak-anak-Mu, sekalipun kami muda, pengetahuan kami terbatas. Tetapi kami memiliki kerinduan untuk belajar melayani-Mu. Izinkan kami mulai menggerakkan hati kami untuk mulai mencintai rumah-Mu dan belajar terlibat dalam pelayanan. Sehingga melalui proses belajar ini, kami semakin mengenal-Mu dan iman kami boleh semakin bertumbuh dengan kuat. Ya Bapa, kami berdoa semoga gereja kami, Gereja Kristen Jawa Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, senantiasa mampu mengemban amanat suci dari-Mu, mendorong seluruh umat manusia saling mencintai dan menjadi penggerak dalam pertobatan hidup, dengan perbuatan baik bagi semua orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk para pemimpin gereja yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Seperti Yesus yang memimpin umatnya, Ia menjadi gembala yang baik bagi dombanya, mengiring kawanan domba di rumput hijau dan air sejuk. Demikian pula dengan para pelayan gereja, yang senantiasa mendampingi anggotanya dalam pertumbuhan iman yang menunjukkan. Ya Bapa, kami berdoa, semoga para pelayan gereja kami, Kau limpahi rahmat dan kekuatan iman yang teguh, agar selalu dengan gembira dalam menjalankan tugas pengembalaan umat. Di tengah-tengah belantara perkembangan zaman yang semakin penuh tantangan baru, kiranya Engkau menuntun mereka sehingga mereka boleh dengan sungguh-sungguh menjadi kaki tangan Tuhan yang membangkitkan lesu, meluruskan yang bengkok, mengembalikan yang tersesat, mendamaikan segala silang-silih. Kiranya Engkau mendampingi mereka supaya mereka menjadi pelayan gereja yang hidup bersatu padu melayani Tuhan seturut kehendak-Mu. Hanya kepadamu kami memohon. Demikianlah seluruh doa kami. Kami serahkan GKJ Kudus dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Kudus. Kiranya penyertaan damai sukacita dari Tuhan senantiasa terus dirasakan, dan kiranya di usia yang semakin baru, semakin bertumbuh, iman kita sebagai warga gereja GKJ Kudus ikut juga tumbuh. Kiranya gereja kita GKJ Kudus semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam, kami keluarga Iwan mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kudus yang ke-59. Semoga GKJ Kudus memancarkan kasih, damai untuk semua orang, dan rasa persatuan persaudaraan tetap terwujud di dalam jemaat. Amin. Terima kasih. Kami keluarga Erik dari wilayah timur mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJ Kudus yang ke-59 tahun. Semoga di usia yang ke-59 tahun GKJ Kudus semakin bertumbuh, diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah, 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 dadah. Kami keluarga Prianugraha mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kudus yang ke-59. Semoga GKJ Kudus dapat mewartakan kasih sesuai dengan tugas panggilan gereja, pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Kudus ke-59. Terus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kiranya seluruh jemaat semakin bertumbuh, berbuah, dan semakin melayani Tuhan. Amin. Framelands Audio Visual.